Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di acara live Instagram Gates Indonesia. Selamat bergabung, ada Pak Gibra DSK, ada juga Kang Agus Salim yang telah bergabung. Sore hari ini kita akan kembali mengadakan acara Ngagets, yaitu ngabuburit bareng Gets. Nah, acara Ngagets ini sendiri merupakan program yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu dalam rangka ngabuburit gitu. Jadi kita ada live Instagram membahas satu tema tertentu yang kontekstual tentunya, membahas satu topik gitu, dan topik itu beragam sesuai dengan kemampuan dan kompetensi dari narasumber yang kita undang. Dan kebetulan di sore hari ini kita akan ditemani oleh Coach Jaya. Coach Jaya ini merupakan salah satu trainer dan coach juga, coach utama dari Gates Indonesia, yang mana reputasi beliau dan jam terbang beliau juga sudah banyak, dan beliau alhamdulillah di sore hari ini berkenan untuk berbagi bersama kita mengenai temanya ialah memaknai Idul Fitri di masa pandemi. Nah, seperti kita tahu teman-teman bahwa pandemi belum berakhir. Pandemi awalnya terjadi sejak akhir 2019, yang mana pertama terjadi di Wuhan, Cina, lalu menjalar dan menyebar ke berbagai belahan dunia, dan termasuk di Indonesia kita mulai awal Maret 2020 tepatnya kita ada pandemi di Indonesia, dan terus ada sampai sekarang, meskipun juga sekarang telah ada berbagai upaya gitu, program vaksinasi dan sebagainya yang telah dilakukan pemerintah, tapi pandemi ini masih ada. Jadi bagi teman-teman jangan sampai lengah, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Nah, sebelum nanti kita akan berdiskusi secara langsung dengan Coach Jaya, mungkin saya ingin memberikan sedikit gitu, apa yang akan kita bahas di sore hari ini. Nah, sore hari ini judul pembahasan kita ialah memaknai Idul Fitri di masa pandemi gitu. Nah, nanti ada beberapa yang akan kita bahas dan kita elaborasi. Pertama, sebenarnya apa sih itu Idul Fitri dan apa sih esensinya Idul Fitri itu? Lalu, mengapa Idul Fitri itu menjadi penting gitu bagi kita, khususnya bagi umat muslim gitu. Lalu juga bagaimana cara kita memaknai Idul Fitri di masa pandemi gitu. Apa saja persamaan dan perbedaannya pemaknaan kita terhadap Idul Fitri gitu di masa pandemi dengan di luar pandemi. Lalu juga nanti kita akan membahas mengenai Idul Fitri sering diasosiasikan dengan makna kembali suci dan bersih. Nah, sebenarnya apa sih yang kita sucikan? Apa yang menjadi bersih dan suci itu gitu? Dimensi apa saja? Lalu yang terakhir nanti kita juga akan membahas soal budaya masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang sering kali membeli baju baru, perabotan baru, aksesoris baru, gitu. Apakah itu sebenarnya selaras dengan tujuan Idul Fitri? Gitu. Nah, langsung saja kita undang bersama Coach Jaya. Selamat sore, Coach. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah, Mas Bagus, sehat, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Waduh, dari opening saja ini kelihatan Coach Jaya benar-benar siap untuk berbagi ini ya, fokus dan totalitas ya Coach. Harus optimis, Mas Bagus, walaupun saat ini Ramadan di tengah pandemi, kita tetap harus selalu bisa menjaga diri, kan, kebersihan hati, juga menjaga semangat yang jelas, Mas Bagus. Jangan sampai nih di 10 hari terakhir nih ibadahnya makin kendor gitu. Nah, iya nih. Saat ini kesibukannya apa saja Coach di masa pandemi, terutama kan dari tahun kemarin, lalu sekarang juga Ramadan ini, apa sih yang jadi kesibukan Coach Jaya ini? Kalau kesibukan selama pandemi ya,
jadi ajang untuk refleksi diri ya, Mas Bagus. Refleksi diri khususnya di bulan Ramadan, di bulan suci ini, jadi lebih banyak apa ya, kembali ke dalam diri supaya kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan-ketakutan yang di luar itu tidak mempengaruhi apapun dalam kehidupan saya, khususnya kita semua yang mungkin hadir pada sore hari ini. Kayak gitu. Jadi selama pandemi ini dan juga Ramadan ini menjadi ajang untuk merefleksikan diri gitu ya, Coach. Betul, refleksi diri karena Merumuskan ulang gitu ya, merumuskan ulang. bisa dibilang seperti itu, Mas Bagus. Jadi momentum lah, Ramadan ini sebagai momentum, ya, momentum untuk kita lebih mengenal diri kita, terus juga menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi keraguan banyak orang, gitu kan, termasuk diri saya sendiri. Sebenarnya siapa sih saya, gitu? Dari mana saya dan akan kemana saya? Dan pandemi ini adalah jawabannya untuk saya kembali ke pertanyaan itu, Mas Bagus. Gitu. Iya, Coach. Tadi Coach bilang kembali mengenal diri gitu. Saya jadi teringat, Coach, mengenai satu kaidah gitu. Ada kaidah dalam Islam yang berbunyi man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya gitu. Nah, sebenarnya pengenalan itu bagaimana sih, Coach, prosesnya? Dan apakah itu satu proses yang bisa dilakukan dalam jangka waktu yang singkat atau itu proses yang panjang gitu sebenarnya? Proses pengenalan diri itu adalah proses yang sangat panjang, Mas Bagus. Karena nggak bisa kita itu melihat sesuatu tanpa proses. Ya seperti pandemi sekarang. Nah, pandemi sekarang ini adalah refleksi diri. Tadi saya bilang di awal bahwa pandemi adalah refleksi diri, dan ketika adanya pandemi, dari kita juga sudah mengalami selama 2 bulan suci ya, Ramadan tahun lalu dan Ramadan tahun ini, pandemi menjadi proses. Oh, saya lebih mengenal diri saya mengetahui kekuatan dan kelemahan diri saya. Kalau tadi Mas Bagus bilang tentang eh, siapa saja yang mengenal dirinya, dia telah mengenal Tuhannya, itu relevan untuk kesadaran yang harus dibangkitkan di era pandemi ini. Makanya kami di Gates Indonesia itu punya tagline atau hashtag yang sangat kami gaungkan, yaitu revolusi spiritual. Jadi revolusi spiritual itu kita mulai dari dalam diri, Mas Bagus. Kalau dalam dirinya sudah rapi, sudah selesai, maka apapun yang kita lakukan di luar diri, semua akan dipermudah. Kayak gitu, Mas Bagus. Nah, makanya kita harus kenal dulu nih, siapa sih diri kita. 3 pertanyaan itu harus terjawab tuh, Mas Bagus. Siapa diri kita, mau kemana kita, dari mana kita, mau kemana kita, itu harus kita jawab tuh. 3 pertanyaan, siapa kita, dari mana kita, mau kemana kita. Kalau kita bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka pandemi ini benar-benar solusi. Jadi saya bersyukur adanya pandemi. Akhirnya banyak orang yang potensi dirinya keluar, ya kan. Masalah jadi anugerah. Nah, ini yang harus kita bahas, Mas Agus. Wah, ini menarik sekali. Apa cara pandang Coach Jay ini kan, kalau selama ini kan orang-orang memandang gitu, pandemi ini sebagai masalah, sebagai hambatan gitu kan, yang tadinya bisnis itu lancar tiba-tiba seret, tiba-tiba mandek gitu, terus ada hal-hal yang awalnya di sebelum pandemi itu terasa mudah, terus dengan pandemi itu menjadi sulit gitu. Justru tapi kalau Coach Jay ini memandang pandemi sebagai satu anugerah ya. Itu gimana itu, Coach? Ya, karena kita harus punya kesadaran. Nah, proses kebangkitan atau kesadaran itu tidak akan pernah muncul, Mas Bagus, tanpa sebuah kesusahan. Mas Bagus boleh cek seluruh biografi orang-orang sukses di dunia. Mereka lahir dari kesulitan. Nah, dari adanya kesulitan itu, maka anugerah atau jalan-jalan pertolongan Tuhan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan muncul ke kita. Dan saya menganggap, dan saya juga menebarkan kepada tim saya, kepada keluarga saya, pandemi ini bukannya masalah, ini justru solusi.
Tidak ada alasan untuk kita berhenti, tapi kita disuruh untuk berinovasi. Nah, dari inovasi ini akan lahir sebuah karya yang menjadi refleksi diri kita. Nah, karyanya itu muncul dari dalam diri kita. Sebuah karya yang asli, sebuah karya yang muncul dari tekanan, ya kan? Entah itu tekanan intelektual, tekanan emosional, bahkan sampai tekanan-tekanan finansial yang banyak terjadi di masyarakat kita, Mas Bagus. Kayak gitu. Oke, jadi ibaratnya ini bukan pandemi, ini bukan menjadi satu hambatan ya, justru jadi satu fase untuk kita berinovasi ya coach ya. Nah, Tuh. tapi saya tadi ada tertarik satu ini coach. Coach saya tadi menyebutkan bahwa pandemi ini menjadi salah satu apa ya? Salah satu tonggak menuju revolusi spiritual gitu kan. Nah, Betul. berbicara revolusi spiritual gitu kan, kaitannya dengan Ramadan sekarang, saya pernah membaca gitu, dalam beberapa literatur bahwa ada beberapa ilmuwan Muslim gitu yang berpendapat bahwa Ramadan ini sebagai satu madrasah. Nah, apakah revolusi spiritual itu bisa kita uh, percepat, bukan percepat, tapi dengan momen pandemi ditambah Ramadan itu apakah bisa gitu menjadi salah satu arena atau sarana untuk mempercepat itu proses revolusi spiritual? Ya, seorang guru bicara pada saya sebagai perbekalan di bulan suci Ramadan adalah dia berpesan seperti ini, Mas Bagus. Jadikan Ramadan sebagai madrasah rohani. Itu suatu hal yang membuat saya itu tertarik, Mas Bagus, ketika dibicarakan bahwa Ramadan adalah madrasah rohani, ketika itu juga berbicaranya di tengah-tengah pandemi. Jadi, kalau misalkan kita menyadari bahwa Ramadan adalah madrasah rohani, ada sesuatu hal yang harus kita siapkan dari hati kita. Nah, apa itu Mas Bagus? Nah, inilah yang mungkin bisa kita bahas bahwa madrasah rohani yang dimaksud adalah sekolah yang mana kita di sini memperkuat rohani kita, kualitas ibadah kita. Ya kan yang dalam hal ini sarananya adalah bulan suci Ramadan, yang tujuan dari Ramadan itu sendiri adalah manusia menjadi bertakwa. Takwa dalam makna yang sebenarnya, yang artinya menjalankan segala perintahnya, juga menjauhi larangan-larangannya. Dan pandemi diperkuat lagi dan pandemi adalah sarana kita untuk berlatih, Mas Bagus. Karena menurut saya gini, menurut saya pernah dapat ajaran dari keluarga saya, khususnya dari ayah saya, Ramadan adalah bulan latihan. Mungkin mungkin kalau misalkan kita melihat narasi latihan itu adalah sesuatu hal yang ya sudah berlatih aja untuk menang, enggak. Saya sudah menjalankan dunia latihan, entah itu menjadi seorang atlet di bulu tangkis, menjadi siswa di Paskibra, terus juga menjadi atlet di beberapa jenis bela diri. Di situ saya sadar, Mas Bagus. Seorang pelatih bicara sama saya seperti ini, Mas. Peperangan yang hebat, yang dahsyat itu akan dimenangkan dengan latihan yang kuat. Nah, akhirnya saya langsung punya gambaran bahwa berarti Ramadan kita harus sungguh-sungguh dalam hal ibadah walaupun narasinya latihan. Karena dalam waktu 11 bulan ke depan, kita akan melakukan proses penapakan, perjalanan untuk meningkatkan kesadaran, peningkatan kualitas diri, vibrasi yang mana Ramadan menjadi madrasah rohani itu semakin kuat, Mas Bagus. Nah, makanya madrasah rohani, revolusi spiritual, pandemi ini satu hal yang tidak terputuskan. Nah, tinggal bagaimana kita nih menyikapinya. Apakah pandemi ini menjadikan masalah, ataukah Ramadan ini menjadi sebuah solusi? Ataukah dua-duanya kita jadikan satu? Mungkin itu jadi satu pembahasan yang menarik untuk kita bahas hari ini, Mas Bagus. Oke, iya Coach. Nah, tadi Coach Jaya tapi menyampaikan bahwa Ramadan sebagai satu sarana latihan gitu. Berarti kan sebenarnya itu ujiannya bukan terletak di Ramadan, Don, tapi ujiannya terletak pada 11 bulan pasca Ramadan gitu. Betul. Makanya di sini ada Idul Fitri, ada Nah, gimana itu, Coach? apresiasi. Nah, ini satu hal yang menarik sesuai dengan tema kita ya hari ini ya, memaknai Idul Fitri di tengah pandemi. Nah, jadi latihan itu
pasti akan akan bertemu dengan yang namanya pertandingan. Tapi sebelum bertanding kita di situ dikasih apresiasi. Apresiasi dalam bentuk Idul Fitri, atau orang memaknai, ya kan, banyak para guru-guru kita, ya kan, para kitab suci juga memaknai bahwa Al-Qur'an atau Ramadan itu menjadikan kita pribadi yang fitrah, yang suci, atau istilahnya kita dikias, diberikan simbol manusia diberikan baju baru yang bersih. Nah, ketika kita memiliki baju baru yang bersih, yang suci, yang siap, di situ kita melakukan proses-proses perjalanan untuk pertandingan yang sebenarnya, Mas Bagus. Pertandingan yang mana ketika kita memenangkan pertandingan itu, indikatornya adalah keberhasilan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Di situ kita berlatih, disuruh bangun pagi, disuruh bangun tahajud, disuruh jaga fisik kita untuk selalu bugar, fit, itu kan, disuruh melatih kecerdasan kita untuk sampai pada kesadaran tertentu, entah itu dari tingkat intelektual, emosional, spiritual, maupun fisikal. Jadi kita semuanya harus benar-benar kuat, Mas Bagus, karena umat muslim harus kuat. Banyak lini, banyak sektor yang harus kita kuasai untuk pulih pasca pandemi. Itu, Mas Bagus. Iya, ya Coach. Tadi Coach Jaya menyampaikan Idul Fitri sebagai satu momen apresiasi gitu ya. Nah, namun sebenarnya yang cukup menggelitik benak saya itu sebenarnya apa sih Idul Fitri itu? Terus kenapa harus ada Idul Fitri dan mengapa Idul Fitri itu menjadi penting gitu? Karena seringkali gini Coach, seringkali kita merayakan Idul Fitri tapi kita tidak tahu apa sebenarnya makna Idul Fitri itu dan kenapa ada Idul Fitri. Esensi dari Idul Fitri, mungkin saya bicara karena sekarang kita ada di Indonesia yang penuh dengan budaya. Kita tidak bisa memisahkan, Mas Bagus, antara agama dan budaya, ya kan? Karena dulu para pendahulu kita, ajaran dari Wali Songo itu mengajak atau mensiarkan agama Islam, ya, itu dengan konsep budaya. Nah, akhirnya Islam pun jadi menyebar di tanah Nusantara ini, di bumi Indonesia. Nah, makanya kalau kami mengkaitkan antara Idul Fitri, ya, tapi bukan cocokologi ya, Mas Bagus ya. Ini bukan cocokologi ya, tapi ini berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya alami, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Idul Fitri itu semuanya hanya simbol. Kayak misal, kenapa orang harus Lebaran itu harus beli baju Lebaran? Sebenarnya bukan itu. Apresiasi yang dimaksud bukan hanya apresiasi ke dalam diri, tapi apresiasi yang harus kita lakukan untuk berbagi, Mas Bagus. Jadi Idul Fitri yang kita maksud adalah, saya bilang kemarin sama keluarga saya, jangan beli baju Lebaran. Itu sudah dilakukan selama kurang lebih 11 tahun, Mas Bagus. Dari saya, ya kurang lebih masih sekolah waktu itu. Ayah saya bilang, kita harus merubah budaya Lebaran, yang dengan beli baju Lebaran, harus tanda kutip mengada-ngada untuk mengadakan sesuatu supaya terlihat Lebaran ini mewah. Kalau kita mempersiapkan, yang dibilang ada katanya bulan suci Ramadan itu mengecat rumah, ya kan, terus dirapihin karena akan ada tamu hadir, ya kan, tamu agung yang bernama bulan suci atau Ramadan. Itu sebenarnya juga simbol, Mas Bagus. Bukan hanya rumah yang harus kita rapikan, tapi rumah kita nih yang sebenarnya yang harus kita siapkan. Nah, proses penjajakan persiapan rumah itu dimulai dari Rajab dan Sya'ban. Jadi Rasulullah sendiri menurut beberapa cerita itu mempersiapkan Ramadan itu bukan hanya ketika Ramadan, tapi ada proses lainnya dari mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan itu dipersiapkan. Makanya ada doa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi kita tuh berdoa diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan menurut guru saya bilang, proses Rajab dan Sya'ban itu adalah proses menapaki untuk kita sampai dan siap menyambut bulan suci Ramadan. Jadi bukan makna yang tersimbol di masyarakat dengan kita mengecat rumah, ya kan, terus maaf Mas Bagus jadi berhutang, bukan itu. Ya, termasuk juga di bulan suci bukannya kita di situ membuat ketupat, membuat kue Lebaran atau mungkin beli baju Lebaran, bukan itu. THR pun yang diberikan
yang harus itu bukan yang sebenar-benarnya menjadi hak kita. Itu sebenarnya adalah secara hakikat itu adalah Ramadan adalah sarana untuk berbagi, sarana untuk memberi. Kita melakukan banyak sekali zakat, infak, sedekah. Itulah bulan Ramadan. Sarananya itu dengan adanya THR, terus dengan pengeluaran yang berkurang dari konsumsi kita, dari makanan kita yang akhirnya rezeki itu, uang itu kita salurkan kepada fakir miskin, janda, yatim piatu, tetangga yang dalam kondisi kekurangan. Nah, itu yang harusnya menjadi esensi bahwa Ramadan adalah cara kita untuk berbagi. Idul Fitri, semua yang terjadi di Idul Fitri semuanya simbol. Marilah sama-sama saya mengajak untuk para penonton gitu, teman-teman dari Gates Indonesia atau para audiens yang hari ini mendengar percakapan kita, diskusi kita, sharing kita hari ini. Yuk sama-sama kita perluas kesadaran kita secara hakikatnya adalah Ramadan dan Idul Fitri, mau itu di pandemi ataupun tidak, tapi kita harus melihat dengan kesadaran yang lebih meluas. Semuanya hanya simbol untuk kita melakukan sesuatu ketaatan dalam hal beribadah. Ketaatan untuk kita menjadi manusia yang bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan itu sangat relevan dengan keyakinan saya bahwa tiga pertanyaan yang tadi saya sebutkan di awal, Mas Bagus, yang siapa saya, dari mana saya, mau kemana saya, itu relevan dengan inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Nah, artinya adalah segala sesuatu yang menjadi sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semuanya hanya karena Allah. Dan kalau karena itu, karena Allah, maka segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya akan bernilai ibadah, Mas Bagus. Makanya kita juga harus memaknai Idul Fitri ini untuk lebih banyak berbagi, lebih banyak untuk sadar diri, apa yang harus saya lakukan, hal apa yang harus saya berikan untuk umat, untuk masyarakat. Dan kalau itu bisa disadari sama banyak manusia sebelum masa Lebaran atau Idul Fitri ini hadir, nggak hanya percepatan ekonomi dari sektor atas, Mas Bagus, tapi percepatan ekonomi dari sektor umat itu akan terjadi. Kenapa? Karena kesadaran masyarakatnya, karena kesadaran umatnya menyantuni, menyayangi masyarakat atau umat di sekelilingnya. Akhirnya di situ akan membuat rantai komunitas yang kuat. Dan di narasi kami, pulih pasca pandemi akan terjadi, Mas Bagus. Kayak gitu. Iya, ulasannya sangat menarik ya, Coach. Tapi yang sebenarnya agak mengganjal gitu, karena ini agak berlawanan dengan mainstream pandangan kebanyakan orang gitu. Soal bagaimana budaya masyarakat yang Indonesia khususnya dalam membeli baju baru, pakaian baru, aksesori baru, perabotan baru, itu sebenarnya berarti tidak selaras dong dengan tujuan Idul Fitri, seperti yang dijelaskan Coach Jaya tadi. Iya. Kenapa Ngagets dibikin di 10 hari terakhir, Mas Bagus? Kami ingin mengajak teman-teman ya dari Gates Indonesia, khususnya itu secara umum masyarakat luas untuk mengambil peran kebermanfaatan dan memperluas kesadaran masyarakat. Yang mana kita sama-sama tahu ya Mas Bagus ya, kondisi saat ini pandemi belum benar-benar berakhir. Kami Gates Indonesia mengambil upaya untuk berperang melawan COVID-19 ya. Untuk kita itu sadar kita harus memutus mata rantai ini. Jangan sampai terjadi seperti negara-negara lain ya. Di negara-negara lain yang COVID itu menjadi tsunami kedua, gelombang kedua yang tinggi yang harusnya kita sudah selesai. Ya kan? Katanya ada narasi new normal, tapi kita kurang disiplin gitu. Kita terlalu kita terlalu mengada-ngada atau kita terlalu menyepelekan, Mas Bagus. Akhirnya kita lalai, kita lupa bahwa tujuan atau esensi dari bulan suci sendiri, tujuan dari Idul Fitri sendiri itu bukan ya
itu bukan tentang baju lebaran, tentang kue lebaran, bukan. Tapi tentang tumbuh dan berkembang. Apa yang harus kita tumbuhkan dan apa yang harus kita kembangkan. Yang harus kita tumbuhkan adalah kesadaran manusia, yang kita kembangkan adalah kekuatan ekonomi umat. Ayo sama-sama saya mengajak jangan sampai esensi Idul Fitri ini hilang. Hanya sebatas apa ya, apresiasi aja, hanya sebatas euforia, ya kan? Yeay, Ramadan selesai, bisa makan siang bareng-bareng, bisa kumpul sama kawan-kawan. Bukan itu. Tapi gimana caranya di tengah pandemi ini, tadi saya bilang Ramadan adalah sebagai sarana latihan, di tengah pandemi seperti ini, di bulan-bulan berikutnya kita masih bisa melakukan ritual, tirakat, riyado, latihan-latihan yang mana kita lakukan seperti bulan suci Ramadan. Jadi di 11 bulan ke depan kita menjadi manusia yang lebih siap. Untuk apa? Untuk berbagi, untuk berlatih, untuk mengembangkan kualitas diri, dan sebagainya. Dan kalau bicara esensi baju lebaran yang hakiki, yang sebenarnya bukan baju yang kita beli di pasar, Mas Bagus. Tapi baju Iya, yang iya. secara ruhani kita dapat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dapatnya? Ya, hanya Mas Bagus sendiri yang mengalaminya. Makanya di 10 hari terakhir ini kita disarankan untuk meningkatkan mutu kualitas ketakwaan kita. Entah itu sedekahnya, entah itu qiyamulailnya, ya kan, melakukan sunnah-sunnahnya, itu dilakukan, Mas Bagus. Kalau misalkan kita berhasil melakukan itu, kan ada hadiah, ya kan, dari Allah, ya kan, entah itu berupa keimanan, ketakwaan, cahaya yang membuat kita tuh lebih merasa menjadi manusia, ya kan? Manusia yang benar-benar bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi bajunya bukan baju yang dibeli dari supermarket ya, Mas Bagus ya. Tapi Iya, baju iya. yang Iya, kita Coach. dapetin dari esensi ibadah kita selama berlatih di bulan suci. Makanya di situ diistilahkan ya, Mas Bagus, Idul Fitri ada kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir, putih bersih. Nah, makanya nanti Mas Bagus kalau beli baju lebaran, ya kan, atau kalau lebaran Mas Bagus pakai bajunya yang warna putih, ya kan, sebagai simbol. Nah, sebagai simbol, nggak harus yang baru Mas Bagus, yang penting Mas Bagus dalam keadaan bersih hatinya, ya kan, bersih, suci pikirnya, suci rasanya, suci raganya, dan sempurna, ya kan, karyanya atau kasanya. Yaitu juga selaras dengan konsep dari Jazz Indonesia Pancaola, gitu Mas Wah, Bagus. iya. Eh, Lagi-lagi ini sangat menarik rasanya, Coach. Tapi tadi ada satu yang saya highlight itu soal Idul Fitri itu kan ada beberapa pendapat yang mengatakan seperti katakan Coach Jaya juga tadi, bagaimana seseorang menjadi kembali suci gitu, kembali fitri gitu kan, kembali suci, kembali bersih gitu kan. Ibaratnya tadi dianalogikan seperti seorang bayi gitu. Namun sebenarnya itu di sini tuh apa sih yang bersih itu, yang suci dan bersih itu apanya gitu? Apakah hanya badannya atau dimensi apa saja yang tercakup di dalamnya itu? Oke, dimensi yang saya bicara kembali suci, ada 4 dimensi yang harus kita kuasai untuk suci. Yang pertama adalah saya bicara dimensi, di sini adalah dimensi kesadaran. Bagaimana manusia bisa memperluas kesadarannya, memperluas kebermanfaatnya, memperluas esensi dirinya sebagai manusia. Kalau manusia tahu siapa dirinya, dari mana dia, dan mau kemana dia, maka tiga pertanyaan itu akan menjawab kesadaran-kesadaran dari intelektualitas, emosional, fisikal, sama spiritualitas. Dan ketika kesadaran itu sudah bangkit, Mas Jimmy, Mas Bagus, maka kita sebagai manusia akan tahu tujuan kita yang sebenarnya. Kalau tadi Mas Bagus tanya, dimensi apa aja nih yang harus kita aktifin? Nah, dimensi intelektual. Jadi kita seorang guru bicara sama saya gini, Mas Bagus, kita tidak bisa memisahkan antara ibadah lahir dan ibadah batin. Urusan Oh dunia iya. dengan urusan akhirat, itu tidak bisa. Semuanya selalu berkaitan. Mas Bagus ibadah batinnya kuat, puasanya kuat, nahan laparnya kuat, kuat deh kan. Tidurnya meleknya kuat. Tapi Mas Bagus juga sering melalaikan sholat. Nah, itu kan berarti kan ada ketidakseimbangan, ya kan?
kesadarannya di mana, ya kan? Kalau misalkan puasa esensinya hanya menahan lapar dan haus aja, banyak yang bisa. Tapi kita harus lihat dari 4 aspek. Aspek pertama adalah aspek intelektual. Kita di situ disuruh belajar, memahami apa sih manfaatnya puasa. Kita pikirkan, oh puasa dari aspek intelektual, dia akan membuat manusia lebih menjadi pribadi yang lebih cerdas, lebih fokus. Nah, akhirnya dia disuruh belajar tuh tentang puasa, dia cari tahu referensinya, puasa itu apa, ya kan? Kenapa harus berpuasa? Karena ketika seorang semakin yakin dengan pemahaman yang dia jalankan, maka ibadah itu akan lebih cepat hasilnya, Mas Bagus. Menarik nih. Kalau Ya, iya. manusia, ya, kalau manusia dia sadar dengan dia paham betul dengan apa yang dia jalankan, dia akan lebih cepat, atau hadiahnya akan cepat diproses, pahalanya akan lebih cepat diproses karena dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Nah, kalau misalkan manusia bisa melakukan itu dari secara intelektual, maka manusia akan lebih mantap dalam proses ibadahnya. Nah, proses selanjutnya adalah kesadaran emosional. Nah, di sini manusia atau kita sebagai umat harus pandai-pandai, Mas Bagus, dalam hal menjaga ego kita. Karena peperangan yang sesungguhnya tuh bukan peperangan melawan COVID, Mas Bagus, Wah. tapi peperangan melawan ego kita. Karena kalau kita bisa Hmm. melawan ego nih, Mas Bagus nih, COVID itu bisa dilawan. Itu COVID itu dari segi kesadaran sangat kecil pengaruhnya dalam kehidupan kita. Yang besar itu ego kita. Siap gak kita kemana-mana menggunakan masker, hindarin kerumunan, ya kan? Atau mungkin kita menjaga jarak, ya kan? Melakukan standar-standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk menjaga rakyatnya. Nah, kalau kita bisa melawan ego kita secara emosional, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih siap. Hal apapun, peperangan lebih besar apapun daripada COVID-19 pun ini akan kita menangkan, Mas Bagus. Ya, karena peperangan sesungguhnya adalah peperangan melawan ego kita. Karena kalau kita tidak bisa melawan ego kita, hal kecil dalam hidup kita termasuk pengambilan keputusan, langkah-langkah yang kita lihat, pandangan kita semuanya tidak akan berguna. Makanya kecerdasan atau kesadaran emosional ini sangat penting, Mas Bagus ya. Itulah dibutuhkan apa ya, keseimbangan dalam menjalankan semua dimensi kesadaran itu. Yang ketiga adalah kesadaran fisikal. Nah, tadi saya menyambut rekan-rekan semua peserta dalam Ngagets Jilid 2 ini dengan penuh semangat, ya kan, penuh senyum, kebugaran. Itu adalah simbol. Simbol bahwa walaupun kita di tengah-tengah pandemi seperti ini, walaupun kita di puncak puasa sore hari ini, kita tetap masih semangat, ya kan? Karena dengan tubuh kita yang sehat, tubuh kita yang kuat, maka ibadah-ibadah kita dilakukan dengan khusyuk, Mas Bagus. Percaya atau tidak, Mas Bagus? Nah, itu harus dialami, Mas Bagus. Jadi jangan Iya, iya. jangan juga membenarkan omongan saya nih kalau Mas Bagus belum alami. Jadi Mas Bagus harus alami bahwa kalau fisik kita, tubuh kita kuat, bugar, makanan yang kita masuk dalam tubuh kita ini kita kontrol, olahraga kita lakukan teratur, sholat kita dilakukan dengan tepat waktu, dengan tumak nina, ya kan, berhenti sejenak kita rasakan, kita nikmati, kita hayati bacaan doa kita, ucapan kita kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di hadapan kita dengan penuh kehusuan, maka ya atau tidak Mas Bagus harus sadar fisik kita akan kuat. Kenapa? Karena ada manifestasi energi. Oh, menarik nih. Manifestasi energi yang dilakukan dari kehusuan intelektual emosional kita masuk ke dalam fisik kita. Bahwa manusia akan tumbuh dan berkembang dari kesadarannya. Nah, selanjutnya adalah dimensi yang keempat, dan ini menurut saya dimensi yang sangat mempengaruhi Mas Bagus, adalah dimensi spiritual. Yang Hmm. mana dimensi spiritual ini, kalau saya boleh sedikit ya Mas Bagus ya, tadi saya bilang di awal, manusia tidak bisa memisahkan ibadah lahir dengan batin. Hubungan dunia dengan akhirat itu tidak bisa dipisahkan. Banyak ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa kita kejar dulu akhirat, maka dunia akan mengejar kita. Itu konsep yang harus kita perbarui, Mas Bagus. Kalau misalkan saya boleh mengkonsepkan seperti alam sadar dan bawah sadar, dunia 12%, akhirat
88%, atau alam sadar itu adalah 12%, bawah sadar 88%. Kalau misalkan digituin nggak apa-apa, tapi kita harus jalan beriringan nih, nggak bisa kita kejar akhirat, terlalu tawadu, kita zikir, sholat, ikan ibadah, tapi kita tidak mau mencari uang. Itu juga salah, Mas Bagus. Di masa seperti ini, di masa penuh persaingan ini, kita harus menjadi pribadi yang spiritual. Makanya kenapa Gates Indonesia punya narasi revolusi spiritual, yang mana revolusi spiritual ini juga harus dimaknai. Saya maknai, Mas Bagus, mohon izin. Jadi spiritual itu ada dua makna, spirit dan ritual. Jadi spiritual. Jadi kita harus buang. Spiritual adalah dukun. Spiritual adalah paranormal. Bukan ya, Mas Bagus ya. Jadi spiritual itu bukan dukun atau paranormal. Tapi manusia spiritual adalah manusia yang mempunyai spirit, semangat, atau motivasi, reason, tujuan yang bermakna. Spirit. Nah, spirit. Ritual artinya tirakat atau gerak atau karya. Nah, antara spirit dan ritual ini harus digabung, Mas Bagus. Dan ketika nilai-nilai spiritualitas itu menjadi satu ke dalam diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, dan sebaik-baiknya diri adalah pribadi yang bermanfaat. Itu, Mas Bagus. Jadi nilai-nilai dimensi kesadaran spiritual ini harus benar-benar kita gaungkan. Ya kan, alhamdulillah pemerintah dengan programnya Pak Jokowi sekarang sudah menggaungkan revolusi mental. Mungkin kita harus mengupgrade diri nih. Bangsa kita di tengah pandemi harus punya hashtag yang punya narasi kekuatan yang kuat dari dalam diri kita. Mas Bagus pernah dengar dengan teori telur gak? Pernah, Coach, yang bahwa telur itu pecah dari dalam. Dan itu nanti your life begins gitu. Nah, kalau telur pecahnya, ya makasih Bagus. Kalau telur pecahnya dari dalam, akan lahir namanya proses baru. Kelahiran, kebangkitan. Makanya kenapa narasi revolusi itu muncul dari kami Gates Indonesia. Jadi telurnya itu harus kita pecahin dari dalam. Maka akan ada ayam yang baru, yang berkokok dari mungkin dari tanah Nusantara. Makanya kenapa saya mengajak, mari sama-sama kita gaungkan narasi revolusi spiritual ini untuk lahir dari dalam diri kita sebuah kesadaran, yang mana kesadaran ini bisa diperluas, dan ketika kesadaran itu semakin meluas, maka kita sebagai manusia akan menjadi pribadi yang spiritual, punya semangat yang kuat, kerjanya, jalannya lancar, ritualnya juga taat, ibadahnya semakin yakin dan semakin mantap. Nah itu Mas Bagus. Jadi nilai-nilai spiritualitas itu jangan dikaitkan dengan dukun ataupun paranormal. Tapi nilai spiritualitas itu adalah nilai yang mana kita itu harus menjadi pribadi yang lebih bermakna. Gitu. Oke, Coach. Jadi spiritual itu bukan klinik ya, bukan klinik, bukan sesuatu yang horor dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang kalau kita pakai perkembangan ilmu pengetahuan modern sekarang ya, mungkin hal-hal spiritual itu justru bisa dijelaskan ya, Coach. Kayak misalnya tadi Coach Jaya berbicara soal kesadaran gitu. Sebenarnya sekarang tuh udah ada belum sih alat ukur kesadaran itu dan bagaimana itu berdampak gitu? Ya. Alat ukur kesadaran itu sudah ada, Mas Bagus, di beberapa negara besar ya, seperti di Inggris, seperti di Amerika, itu sudah mulai disampaikan tentang alat ukur kesadaran. Hanya saja saya nggak menceritakan itu, mungkin kita ceritakan di forum lain nanti. Oke. Tapi ada dampak. Nah, ada dampak dari kesadaran itu, dari nilai-nilai spiritualitas itu. Dengan indikator kesadaran sekian, manusia akan menjadi pribadi yang seperti apa? Ya. Akan berapa banyak orang yang dipengaruhi dari kesadaran itu? Misalkan Mas Bagus pernah nggak ada dalam satu komunitas yang mana komunitas itu adalah komunitas yang selalu mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi dirinya, terus dari kesadaran itu akhirnya muncul atau lahir perasaan aman, nyaman, tenang, mendamaikan, dan saya betah deh ada di sini. Pernah nggak Mas Bagus ngerasain itu? Pernah. Biasanya itu dimiliki oleh orang-orang tertentu ya, Gus. Ya,
sebenarnya kalau saya bicara orang-orang tertentu itu mungkin itu terlalu umum. Itu sebenarnya bisa terjadi oleh siapapun, Mas Bagus. Hanya saja mau nggak Hmm. dia itu berupaya untuk memperluas kesadaran itu. Ketika dia mau berupaya memperluas kesadaran itu, dimanapun dia berada dia akan membawa penyembuhan, dia akan membawa ketenangan, dia akan membawa kesadaran, dia akan membawa cinta dan kasih sayang. Nah itu Mas Bagus, yang mana kesadaran secara menyeluruh harus dimiliki oleh rakyat kita, oleh pemuda-pemuda kita, dimanapun kita berada, maka orang akan nyaman sama kita, orang akan percaya, orang rasa ya dirinya ada, diorangi gitu loh. Ketika Mas Bagus bertamu ke rumah teman atau ke rumah kerabat, Mas Bagus nyaman, Mas Bagus akan betah ada di situ. Tapi ketika Mas Bagus tidak nyaman, jadi level kesadaran itu bisa diterima oleh manusia ya secara kuantum ya kuantum field-nya dia bisa diterima dan dia akan dirasakan oleh atom-atom yang ada di diri manusia apakah dia itu uh, merespon positif ataupun negatif. Jadi itu tidak akan bisa apa ya tidak akan bisa dibuat-buat Mas Bagus. Kalau kesadaran intelektual itu masih bisa dibuat karena dia harus belajar. Tapi kesadaran spiritual itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang benar-benar mempunyai rasa. Kata guru saya, rasamu adalah doamu. Jadi kalau kita punya rasa, ya kan, kita sadar bahwa kita adalah manusia, maka kita akan menjadi kebaikan untuk umat, untuk banyak orang. Gitu, Mas Bagus. Oke, Coach. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah bergabung nih kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan dengan Coach Jaya, bisa banget ditulis apa ya pertanyaan atau bahan-bahan diskusinya di kolom komentar, nanti akan dibahas juga oleh Coach Jaya gitu. Nah, tapi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari teman-teman, mungkin jadi saya ingin mengambil satu. Jadi kaitannya dengan tema kita sore ini, Coach. Jadi Idul Fitri ini bisa dimaknai sebagai salah satu sarana untuk mentransformasi kesadaran kita ya, Coach. Idul Fitri menjadi sarana transformasi kesadaran. Nah, sekarang apalah daya kita Mas Bagus kalau misalkan hasil ibadah atau hasil pendidikan kita tidak memperluas kesadaran. Jadi kita harus memiliki pendidikan yang berkesadaran. Itu yang menjadi salah satu program yang baru launching kemarin ya di Gates Indonesia di salah satu tulisannya pendidikan yang berkesadaran. Dengan pendidikan yang berkesadaran berarti kan ada suatu proses pencarian, ada proses pembelajaran, ada proses pengetahuan yang digali, ada proses pengetahuan yang dikaji untuk menjadi pribadi yang sadar. Orang yang sadar itu lebih dekat kepada orang yang rasa, Mas Bagus. Karena tanpa merasakan, bahkan doa kita pun akan menjadi kebingungan. Ini sebenarnya doa mau di kemana ini? Rasanya nggak ada ketika berdoa, pikirannya kemana-mana. Tapi pikiran sama perasaannya tidak disatukan. Kalau misalkan orang berdoa dengan khusyuk, ya kan, dengan menghadirkan rasa, ya kan, dia menghadirkan penuh keberadaan dirinya, terus dia merasakan penuh kenikmatan berdoa atau bercakap dengan Tuhannya dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka revolusi transformasi diri, transformasi spiritual itu akan muncul. Kehusuan, ketaatan, ketakwaan, bahkan ada satu kenikmatan untuk kita pengen ibadah lagi pengen ibadah lagi, pengen ibadah lagi. Jadi nggak ada yang namanya, karena kalau proses kesadaran itu, bahkan untuk kita berbuat baik pun tanpa disuruh, dia akan melihat, oh ini yang harus saya lakukan. Nah itu yang harus kita lakukan Mas Bobi. Jadi Idul Fitri sebagai revolusi atau transformasi kesadaran itu ya sekarang. Ya mumpung kita coba lihat sekarang PR-nya mungkin kita lihat dari sekarang setelah kita tutup forum ini kita berpikir siapa nih tetangga kita yang belum ada buat buka puasa, siapa nih tetangga kita yang kehabisan beras untuk makan besok, siapa nih ya kan anak-anak yatim yang dia ingin merasakan Idul Fitri tapi tidak ada uang, kita kasih. Nah transformasi kesadaran itu ketika kita mampu, kita punya uang, kita lakukan. Dan ketika kita melakukannya, maka akan ada
peningkatan lagi kesadaran di level tertentu, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih manfaat. Jadi memperluas wadah kita, Mas Bagu. Jadi proses dimensi perluasan kesadaran itu memperluas mangkok kita. Nah, mangkok itu mau diisi apa itu tergantung kita, ya. Seberapa banyak mangkuk itu diisi pun tergantung kita. Makanya kata kuncinya adalah kesadaran. Itu. Oke, oke, Kece. Menarik sekali nih, bahwa intinya itu kembali soal apa ya, kesadaran gitu. Bagaimana tadi seperti dikatakan Coach Jaya, dengan peningkatan level kesadaran itu maka kita akan yang awalnya kita terpaku pada diri kita sendiri, kita lebih melebarkan gitu ya Coach. Awalnya tertutup menjadi terbuka dan kita memperhatikan lingkungan sekitar gitu. Nah, selanjutnya nih Coach, saya mau bertanya soal, karena ini Idul Fitri di masa pandemi gitu kan, yang tentu ada beberapa hal yang kemudian berbeda gitu. Misalnya ada satu kebiasaan di keluarga kita, mungkin di Indonesia gitu, bahwa ada halal bihalal, ada pertemuan dengan keluarga besar gitu. Yang di masa pandemi ini kan kelihatannya pemerintah juga mengeluarkan himbauan larangan mudik gitu dan sebagainya. Nah, itu bagaimana sih kita menyikapinya sebenarnya dengan menurut pandangan Coach Jaya? Sebelumnya saya mau minta maaf untuk pembahasan ini. Kok saya minta maaf? Iya, karena ini akan agak sensitif. Saya tidak melarang rakyat Indonesia siapapun yang ingin mudik ke kampung halamannya. Tapi kita harus benar-benar siap, Mas Bagus, dengan kondisi atau dampak yang akan terjadi. Kalau kita di sini meruntut ya Mas Bagus ya, meruntut rangkaian kasus baru yang muncul dari COVID-19 ini, itu harusnya menjadi pelajaran untuk kita, jangan sampai kita melakukan itu. Kalau kemarin kan ramai, kenapa nih kok liburan boleh, pasar dibuka, ya kan? Tapi kenapa pulang kampung dilarang, ya kan? Ini saya, kalau misalkan saya sini, sebelumnya saya mau minta maaf kalau misalkan di sini saya mungkin menyinggung, ya menyinggung, saya harus menjelaskan dulu bahwa pemerintah dalam hal ini itu tidak mungkin melakukan sebuah apa ya, instruksi tanpa riset, ya kan? Dia pasti, pemerintah itu berpikir menyelamatkan warganya, menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan masyarakatnya, ya kan? Dari faktor banyak hal, ya. Ya kita menahan diri dulu lah gitu loh Mas Bagus, ya kan? Kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa melakukan proses-proses katakanlah silaturahmi lewat sosial media, entah itu dari WhatsApp atau mungkin dari Zoom yang keluarga besar bisa semuanya datang gitu. Jadi saya melihat justru ini bukannya sebagai ketakutan Mas Bagus, tapi ini adalah upaya. Upaya untuk kita sadar, ya. Kalau saya bilang gini Mas Bagus, saya dari awal pandemi sampai sekarang itu adalah orang yang percaya bahwa COVID itu ada. Saya bukannya orang yang hanya percaya dengan teori-teori konspirasi ya Mas Bagus ya, atau dikait-kaitkan dengan fenomena-fenomena animasi. Karena apa? Karena awal bulan kemarin Mas Bagus, saya sharing sedikit, adik saya, adik kedua saya itu positif COVID-19. Suaminya dan keluarga besar suaminya, satu rumah. Wah, nyambung dengan madrasah rohani tadi, saya bilang apa ini gitu kan, katanya COVID sudah selesai, katanya vaksin sudah diberikan, tapi kok adik saya kena gitu. Itu berdampak gitu. Itu berdampak. Adik saya kondisinya sedang hamil Mas Bagus, 6 bulan. Suatu ketakutan kami keluarga karena ini sini adik saya hamil di anak pertamanya, ya kan. Keluarga penuh dengan ketakutan, keresahan, bagaimana apa yang akan terjadi dan lain-lainnya. Tapi saya bilang gini sama keluarga saya, sama ayah saya, kita berpasrah totalitas dalam hal penyembuhan, penguatan dan lain-lainnya untuk adik kita, ya kan, untuk keluarga kami, yang mana prosesnya ini akan kita dapatkan secara vibrasi di bulan suci untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dengan mendoakan adik kita, menjaga lingkungan kita. Dan kalau ada orang yang nggak percaya sama COVID-19, itu menurut saya dia harus punya
kesadaran yang lebih meluas, Mas Bagus. Kalau bahasa bilang, orang yang tidak percaya COVID itu orang bodoh, karena dia terlalu menyepelekan. Nah inilah Mas Bagus kelemahan kita. Kita kurang risetnya, ya kurang menelitinya, kurang memahaminya. Hal apa yang harus kita lakukan, upaya apa yang harus kita lakukan. Kita nggak tahu nih Mas Bagus, mungkin karena kita berkerumun, akhirnya COVID itu menyebar. Mungkin karena kita jajan atau makan sembarangan, COVID itu menyebar. Makanya sebaik-baiknya kita lebih menjaga diri Mas Bagus. Dan yang terpenting, saya ini ingin mengajak rekan-rekan di GATS Indonesia atau peserta dalam forum ini, ya, dalam diskusi ini, untuk ayo kita bersilaturahmi walaupun tidak bertatap muka, tapi silaturahmi tetap terjalin. Nah gimana? Karena gini Mas Bagus, ada ada kasus di beberapa negara ya kan yang jadi tsunami COVID-19, ditambah lagi dengan varian mutasi barunya COVID-19. Nah ini yang harus kita edukasi warga masyarakat kita, bahwa ini loh masyarakat Indonesia alasannya kenapa kita dilarang mudik gitu. Jadi dilarang mudik itu bukan karena nggak adil, atau bukan karena kita tidak mendukung. Bentuk rasa kasih sayang pemerintah kepada kita ya Coach. Bentuk rasa kasih sayang sama pemerintah. Kalau misalkan kita percaya gitu loh, bahwa keputusan yang diambil itu pasti berdasarkan banyak sekali pertimbangan. Ya, pertimbangan. Coba kita menahan diri. Kita maknai Idul Fitri ini tanpa meninggalkan esensinya. Bukan hanya hiporia. Itu bukan hanya baju baru, pamer handphone baru, pamer makanan-makanan yang dihidangkan di meja, pamer bentuk membuat kue-kue lebaran. Saya bilang Mas Bagus kemarin di awal Ramadan, jangan menyakiti, jangan menyakiti rekan-rekan kita, ya kan, dengan teman-teman memposting makanan berbuka dan sahurnya di sosial media teman-teman. Kenapa? Karena kondisi saat ini banyak orang yang berbuka puasa hanya menggunakan nasi dan kerupuk, Mas Bagus. Sementara kita pamer kondisi makanan kita. Itu sangat tidak elok menurut saya. Makanya yang perlu kita lakukan adalah kita maknai Idul Fitri, kita perkecil ruang untuk memperluas penyebaran COVID-19 ini dengan sama-sama tetap menjalin komunikasi dengan keluarga terdekat, dengan sahabat terdekat. Kita maafkan semua orang-orang yang tidak bisa bertatap muka atau berjabat tangan dengan kita. Kita maknai Idul Fitri ini secara esensi. Itu secara hakiki. Seperti itu Mas Bagus. Iya, ya Coach. Jadi berarti dengan meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, bukan berarti kita memutus tali silaturahmi itu ya Coach ya. Tapi kita melakukannya dalam bentuk yang lain. Dan saya juga yakin bahwa ini nanti ada masanya kita akan bisa melewati ini semua gitu. Ya. Sabar, kuncinya sabar. Iya. Dan sabar itu satu kata yang mudah diucapkan tapi susah untuk diimplementasikan. Orang sabar itu pasti kesel. Nah, ya Coach, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari saudara Akbar Satrio. Ya. Beliau bertanya seperti ini Coach. Apa sih yang membuat seseorang itu merasa puas saat melakukan ibadah di bulan Ramadan gitu? Kenapa? Apa Ramadan ini atmosfernya berbeda gitu, Coach? Mungkin gitu. Apa gimana sih, Coach? Ini pertanyaannya nih dimensi rasa nih, Mas Bagus nih. Wah, iya, Coach. Iya, apa yang membuat seorang itu merasa puas dalam hal ibadah pada Ramadannya? Dikatakan tadi Kak Akbar, bahwa saya bilang diperlukan perluasan atau dimensi kesadaran untuk kita memaknai ibadah itu dengan kesungguhan. Ketika manusia menjalankan ibadah dengan kesungguhan, dia tahu siapa yang disembah. Dia tahu apa yang disembah. Yang tidak ada lain sesembahan selain Allah. Dan dia ketika mengucapkan Allah dalam dirinya bergetar, maka apapun yang menjadi perintah Allah, dia akan merasakan esensi kepuasan di situ. Kenikmatan yang tiada tara. Ya itulah esensi dari ibadah Mas Bagus. Makanya tadi saya bilang, ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah solusi.
untuk kita meningkatkan mutu kualitas ibadah kita gitu kan. Jangan malah kita sedih, aduh belum dapat THR ya kan. Aduh belum beli baju lebaran. Jangan. Justru tingkatin terus kesadarannya, jalankan sunnah-sunnahnya, bangun malamnya. Jadi bangun malam gak hanya makan gitu. Walaupun di sahur itu ada keberkahan yaitu makan, tapi ya itulah yang kalau saya dulu bercandaan sama ayah bercandaan waktu anak kecil ya Mas Bagus ya. Saya bilang gini sama ayah, eh, Rasulullah pinter ya. Kenapa emang? Iya, soalnya manusia kalau dibangunin untuk sholat malam itu susah, tapi kalau dibangunin untuk makan itu cepat gitu. Ayah cuman tertawa aja Mas Bagus. Nah, sebenarnya kan esensi kita sahur itu kan bukan hanya makan Mas Bagus, tapi ada proses yang namanya qiyamul lail, sholat malam. Iya, betul. Ya kan, di sepertiga malam. Saya spesifikin nih Mas Bagus ya, di sepertiga malam. Dan ketika kita melakukan sepertiga malam itu, kita ada dalam satu majelis. Makanya dalam obat hati yang pernah disampaikan, berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, kata kuncinya sebenarnya di sepertiga malam itu Mas Bagus. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena hanya orang-orang yang soleh itulah yang mampu menjalankan suatu hal yang berat sekali Mas Bagus ujiannya sholat malam itu. Nah makanya pertanyaan Akbar mungkin saya bisa jawab, kepuasan itu akan muncul dari keyakinan, kemantapan dan juga pemahaman tentang apa yang Akbar lakukan sebagai manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Akbar yakin yang bernama yang Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Akbar berbicara Allah, ketika Akbar melakukan perintahnya Allah, maka akan ada rasa getar, puas. Saya bahagia, saya bersyukur. Karena ada kata-kata seperti ini Mas Bagus. Terima kasih Tuhan, I feel so good. Wah, mantap sekali. Dan memang hal-hal seperti itu membutuhkan satu kesadaran memang, dan rasa ya Coach, bagaimana ya itu ada hubungannya mungkin dengan konektivitas gitu dengan Tuhan itu sendiri gitu, dan rasanya itu memang satu hal yang tidak bisa direkayasa, betul kata Coach Jaya gitu. Nah, Coach, karena kita ada keterbatasan waktu mungkin, dan kita nggak kerasa sudah hampir 1 jam, Coach. Wah, cepat sekali ya. Iya, mungkin Coach Jaya ini ingin ada satu closing statement gitu dari sharing kita sore ini, dan mungkin bagi teman-teman yang masih kurang gitu, bagaimana sih cara untuk mendapatkan ini gitu? Apakah Gates mengadakan hal semacam ini secara online offline gitu? Mungkin ada tawaran, silakan, Coach. Oke, saya teman-teman dari guest Indonesia, khususnya para peserta dalam kegiatan atau forum diskusi ini. Ayo sama-sama kita maknai Idul Fitri dengan berbagi. Kita lahirkan kesadaran umat beragama, kita lahirkan kebangkitan ekonomi umat dengan berbagi, dengan membayar zakat, fitrah, sedekah, berbagi ke banyak orang, ke banyak umat ataupun masyarakat. Dan ini akan lebih membantu daripada uang kita belanjakan ke supermarket itu kan, yang rasanya hanya di ujung lidah, yang hanya sebatas di mulut saja gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa bermanfaat kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dan merasakan makna dari Idul Fitri, dari rezeki yang kita punya, maka akan ada manifestasi diri. Manifestasi diri berupa energi ya tadi, kepuasan dalam hal beribadah, kepuasan dalam hal alhamdulillah ya Allah, saya telah melewati Ramadan ini dengan penuh hidayah, dengan penuh tujuan mulia, yang berdasarkan amanah atau mungkin perintah-perintah yang menjadi tujuan utama kita menghadapi bulan suci Ramadan ini. Jadi saya ingin mengajak itu Mas Bagus. Terus yang kedua, mari sama-sama kita memasyarakatkan pada teman-teman kita untuk sadar kita harus memutus mata rantai COVID-19. Ya kan? Mari kita dukung pemerintah sampai total. Kita dukung semua hal yang memperjuangkan bahwa COVID-19 harus segera musnah di bumi Nusantara khususnya, umumnya di dunia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Gates Indonesia mempunyai program pulih pasca pandemi, yang mana
pulih pasca pandemi ini nanti akan beririsan dengan pendidikan yang berkesadaran, Mas Bagus. Dengan pendidikan, dengan kita melakukan proses pendidikan, maka kita akan memperluas kesadaran kita sebagai manusia, manusia yang manusia yang benar-benar bermanfaat, manusia yang benar-benar bisa sesuai dengan tagline Guys Indonesia, cerdas, ya kan, berkarakter, mulia. Nah, kalau misalkan kita bisa melewatin proses itu, Mas Bagus, 3 pesan saya itu menurut saya sudah menjadi THR yang tepat ya untuk teman-teman di Gates Indonesia atau mungkin untuk masyarakat luas umumnya. Gitu Mas Bagus. Jadi kita mari sama-sama sukseskan 3 poin utama itu. Itu aja mungkin Mas Bagus. Baik, Coach Jaya, terima kasih atas sharingnya sore ini. Ini sangat mencerahkan dan ini menjadi asupan, bukan hanya asupan intelektual, tapi asupan rohani juga ini, Coach. Dan rasanya teman-teman nanti juga yang ingin bisa mengikuti Instagram Coach Jaya di Indrahan Jaya gitu, dan nanti teman-teman bisa melihat Coach Jaya sering membagikan hal-hal yang sangat bermanfaat. Nah, mungkin untuk sesi sore ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Saya Abagus undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.